Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep operasional pengelolaan kelas, yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah pengelolaan kelas yang diambil oleh dosen kami, Bapak Sulistiono, MPD. Langsung saja ke materi pengelolaan kelas. Ya, ada berbagai definisi menurut para tokoh. Yang pertama, yakni tokoh Wilford Alexander berpendapat bahwa pengelolaan kelas ini mempunyai definisi merupakan suatu kumpulan atau perilaku kompleks yang digunakan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi kelas sehingga peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efisien. Pendapat yang lain atau pendapat yang kedua, yakni menurut beliau Burhanuddin, bahwa pengelolaan kelas mempunyai arti, yakni upaya yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan atau memelihara kondisi yang kondusif dan optimal bagi terselenggaranya pembelajaran atau kegiatan pembelajaran secara efisien. Dari dua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh guru meliputi perencanaan, ya, FWB, apa dan sebagainya, juga pengaturan dan pengoptimalan berbagai sumber, bahan, serta sarana pembelajaran, ya, yang ada di kelas maupun ada di sekitar kelas agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan berkualitas bagi peserta didik. Itu pengertian dari pengelolaan kelas. Berikutnya yakni ruang lingkup pengelolaan kelas. Menurut pendapat dari tokoh juga yang bernama Supriyanto, bahwa dibagi menjadi dua, ruang pengelolaan kelas dibagi menjadi dua. Yang pertama bersifat fisik, ya, bersifat fisik, yang mana di sana ada berbagai item atau berbagai mencakup berbagai banyak item, ya, atau macam-macam. Ada juga di sana itu berupa meja atau kursi seperti itu, ya, maksudnya ini bersifat fisik, ya, meja, kursi, juga ada perabot, lemari, papan tulis dan lain sebagainya, itu merupakan bersifat fisik, ya, pengelolaan yang bersifat fisik. Dan juga guru itu memperhatikan lebih detail lagi tentang bentuk dan ruangan kelas, bentuk dan ukuran meja dan kursi peserta didik, jumlah tingkatan peserta didik, berikutnya jumlah kelompok dalam kelas, terlalu banyak juga tidak efektif, terlalu dikit juga tidak bagus juga, gitu. Pokoknya yang pas. Dan juga jumlah peserta didik dalam tiap kelompok kelas itu harus tuh. Hal lain yang diperhatikan guru dalam mengatur peserta didik dalam belajar mencakup siapa yang menyusun anggota kelompok, kriteria pengelompokan, homogen, heterogen, misalkan minat atau kemampuan. Yang tidak mampu digabungkan dengan yang mampu biar nanti bisa bekerja sama atau menggandeng namanya kelompok yang mampu dikelompokkan dengan yang mampu supaya dapat bekerja sama atau membantu teman yang tidak mampu tadi dalam suatu kelompok, misalnya dalam pelajaran. Berikutnya, itu yang pertama yang bersifat fisik. Kedua yaitu bersifat non fisik, di mana non fisik ini memfokuskan pada satu interaksi peserta didik dengan peserta didik lainnya, ya, di mana guru harus bisa mengawasi atau mengetahui satu persatu peserta didiknya. Antara A dan B, apakah ini baik, apakah ada masalah, itu sebaiknya guru mengetahui seperti itu. Berikutnya yang kedua yaitu peserta didik dengan guru. Ini interaksinya harus bagaimana, tertutup siswa ini, bagaimana cara guru untuk menyikapi siswa yang tertutup seperti itu. Terus ada lagi yang kayak hiperaktif, seperti itu guru harus. Yang ketiga yaitu lingkungan kelas maupun kondisi kelas menjelang atau selama dan akhir pembelajaran. Ini guru harus menguasai, karena apa? Di mana dalam pembelajaran ini juga terbatas oleh waktu, ya. Maka dari itu sebagai guru harus bisa mengatur efektivitas, ya, selama pembelajaran, baik itu kondisi siswa maupun kondisi di dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut, supaya tujuan pembelajaran tercapai dan pembelajaran jadi efektif dan efisien. Yang perlu digarisbawahi lagi bahwa di dalam pengelolaan kelas, guru harus mengetahui satu aspek psikologis dari peserta didiknya, sosialnya, hubungan interpersonal menjadi sangat baik, ya, dalam dua hal yang fisik dan fisik tadi. Bila digabungkan, ya itu perlu adanya atau dikelola dengan baik, ya, dalam rangka menghasilkan suasana kondusif bagi tercapainya pembelajaran yang efektif, efisien dan berkualitas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya, Mbak Helwina dan Mbak Anega, tentang fungsi dan juga yang lainnya. Terima kasih, sekian dari saya. Pengertian pengelolaan kelas ini terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Nah, kata pengelolaan adalah berasal dari kelola yang ditambah dengan awal ba dan an. Nah, istilah lain dari pengelolaan kelas, manajemen, yang berarti tata pimpinan pengelolaan. Nah, sedangkan kelas menurut Umar Hamali adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan belajar bersama yang dapat pengajaran dari guru. Nah, ada pula pendapat dari Suharsini Arikunto yang berpendapat bahwa pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar atau yang membantu dengan maksud agar dicapai kondisi yang optimal
Sehingga apa? Nah, agar terlaksana kegiatan belajar siswa dapat berjalan dengan lancar dan terciptanya kondisi belajar yang optimal untuk berlangsungnya kegiatan belajar siswa. Begitu teman-teman. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Aneka. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang bab tujuan pengelolaan kelas. Baik, tujuan pengelolaan kelas pada hakikatnya telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Nah, secara umum tujuan pengelolaan kelas itu adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, pengembangan intelektual, emosional, dan sikap, serta apresiasi pada siswa. Nah, tujuan manajemen kelasnya itu apa? Menurut Wijaya Rusman, ada beberapa. Yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal. Dengan tujuan apa? Pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Nah, selanjutnya, dalam manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lamban. Nah, yang terakhir, untuk memberi kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa mendatang. Nah, prinsip-prinsipnya apa dalam pengelolaan kelas? Ada beberapa. Yang pertama, hangat dan antusias. Maksudnya apa? Diperlukan dalam proses belajar mengajar, guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusias pada tugasnya. Nah, tantangan, penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Kita juga harus bervariasi, maksudnya apa? Menggunakan alat atau media atau alat bantu, atau gaya guru saat mengajar, pola interaksi antara guru dan anak didik, dan kevariasian dalam penggunaan apa yang disebut di atas merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif. Yang selanjutnya itu kita harus luas atau keluasan. Nah, keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan muncul gangguan anak didik serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Maksudnya gimana? Kita tidak boleh memukul sama rata anak karena sifat anak itu berbeda. Ada yang tidak suka dibentak, ada yang mintanya selalu diperhatikan gitu. Penekanan pada hal-hal yang positif. Maksudnya apa? Pada hal-hal yang positif. Nah, guru itu menghindari kesalahan yang dapat mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir yaitu kita harus menanamkan disiplin atau disiplin diri. Maksudnya gimana? Nah, maksudnya tujuan akhir dari pengelolaan adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru sebaiknya selalu mendorong anak didik untuk melaksanakan disiplin diri sendiri dan guru sendiri. Maksudnya apa? Kita masuk pada jam pelajaran keempat. Nah, kita juga harus disiplin waktu. Maksudnya bagaimana? Nah, jam itu kita juga harus masuk. Jangan sampai kita terlambat. Nggak apa-apa terlambat beberapa menit, hanya untuk keperluan ada keperluan yang mendesak. Nah, anak-anak juga harus didisiplinkan. Maksudnya waktunya istirahat, ya kita beri istirahat. Waktunya anak-anak masuk, anak-anak harus tetap masuk. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.